Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Freddy Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Wadan Dwi Prasetyo dengan NIM 23051179. Kamar Nambah 23051175 dan Habib Farizal 23051185. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul fungsi dan modul Python. Nah, berikut adalah data isi. Yang pertama terbelakang, terus fungsi function, terus modul, contoh kasus, latihan dan kesimpulan. Nah, di sini adalah latar belakang dalam dunia pemrograman, efisiensi dan keteraturan kode menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah memanfaatkan fungsi dan modul. Dalam bahasa pemrograman Python, fungsi dan modul merupakan komponen utama yang sangat membantu dalam membangun program yang terstruktur, efisien dan mudah dipelihara. Nah, fungsi function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Fungsi memudahkan pengembangan program dengan memungkinkan kita memisahkan tugas-tugas dalam kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir. Berikut adalah konsep dasar tentang fungsi dalam Python. Yang pertama, mendefinisikan fungsi. Yang kedua, membagi fungsi. Yang ketiga, parameter dan argumen. Yang keempat, mengenal baik dalam kurung return value. Yang kelima, fungsi dengan nilai default parameter. Yang keenam, fungsi dengan parameter tak terbatas. Fungsi function. Yang pertama, mendefinisikan fungsi. Fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def diikuti dengan nama fungsi tanda kurung dan titik 2. Kode di dalam fungsi diindentasi untuk menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari fungsi. Berikut adalah contoh fungsi function def nama fungsi dan kurung. 2. Memanggil fungsi. Setelah didefinisikan, fungsi dapat dipanggil dengan tulisan. Nah, terus yang ketiga ada parameter dan argumen. Fungsi bisa menerima nilai, maksudnya yang disebut parameter. Parameter didefinisikan di dalam tanda kurung saat fungsi dibuat. Berikut adalah contoh parameter dan argumen. Dan sama dalam kurung nama. Terus fungsi sama di atas menerima satu parameter, yaitu nama. Ketika fungsi dipanggil, kita dapat memasukkan nilai untuk parameter tersebut. Next. Terus yang keempat, nilai balik, return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan perintah return. Nilai yang dikembalikan dapat disimpan dalam variabel atau digunakan langsung. Berikut adalah contoh nilai balik. Dan di belakang dalam kurung A. Udah belum? Terus ada modul. Modul dalam Python, modul adalah file yang berisi definisi dan pernyataan Python seperti fungsi, variabel dan kelas yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kode sehingga lebih terorganisir dan dapat digunakan kembali. Modul memungkinkan kita memisahkan kode ke dalam beberapa file yang lebih kecil dan memudahkan pemeliharaan dan penggunaan kembali di program lain. Yang pertama, membuat modul. Untuk membuat modul, cukup simpan kode Python dalam file dengan ekstensi py. Misalnya, kita buat sebuah file bernama matematika.py yang berisi beberapa fungsi matematika sederhana. Contohnya, matematika py ditambah a, b. Yang kedua, menggunakan modul. Untuk menggunakan modul, kita dapat mengimport file tersebut ke dalam file Python. Python lain menggunakan perintah import, contohnya sebagai berikut. Terus yang ketiga ada import spesifik dengan from titik-titik import.
Kita juga bisa mengimpor fungsi atau variabel tertentu dari modul agar tidak perlu menulis nama modul setiap kali mengaksesnya. Berikut adalah contoh impor spesifik. Next, yang keempat, alihkan nama modul atau fungsi dengan AS. Modul atau fungsi dapat diberi nama alias dengan kata kunci AS sehingga lebih mudah digunakan. Ada modul bawaan Python. Python memiliki berbagai fungsi bawaan yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan modelnya, seperti manipulasi data, operasi numerik, fungsi logika, pemrosesan string, dan lainnya. Berikut penjelasan beberapa fungsi tersebut beserta contoh penggunaannya. Fungsi tipe data dan konversi, terus fungsi operasi numerik, terus fungsi logika, fungsi pemrosesan string, terus fungsi manipulasi koleksi data dalam kurung list tuple set if. Terus ada fungsi input atau output, fungsi tipe data khusus, terus fungsi pemrosesan file, dan fungsi lain yang umum. Terus yang keenam, membuat paket. Patch cat. Paket adalah kumpulan modul dalam sebuah direktori. Untuk menjadikan direktori sebagai paket, tambahkan file kosong bernama. Terus yang keenam adalah membuat paket. Paket adalah kumpulan modul dalam sebuah direktori. Untuk menjadikan direktori sebagai paket, tambahkan file kosong bernama dalam direktori tersebut. Nah, contoh struktur paket sebagai berikut. Terus kita bisa menggunakan paket ini dengan perintah from kalkulator import operasi aritmatika. Nah, yang ketujuh ada manfaat modul. Keterampilan kode. Modul membantu kita mengatur kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terus kode yang dapat digunakan kembali. Fungsi atau kelas yang sering digunakan dapat disimpan dalam modul dan digunakan kembali di berbagai program. Terus yang terakhir, pemeliharaan kode lebih mudah. Perubahan pada modul tidak memengaruhi seluruh proyek, hanya modul terkait. Modul adalah salah satu fitur penting Python yang sangat mendukung pengembangan aplikasi modular dan terstruktur. Berikut adalah contoh kasus menghitung volume bangun ruang, kubus, balok, dan tabung. Ini adalah contoh input, bisa dilihatkan secara detail. Nah, ini adalah outputnya. Berikut adalah kesimpulannya. Fungsi dan modul merupakan komponen penting dalam pemrograman Python yang sangat membantu dalam membuat program yang terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat memecah program menjadi blok-blok kecil yang dapat digunakan ulang, sehingga kode menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, dan terhindar dari pengulangan. Nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.